Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi guys di channelnya Mami Arti. Kali ini saya akan memaparkan mengenai cara menggunakan rumus Excel di materi lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Kita akan mengetahui bagaimana cara menggunakan rumus Excel tersebut di PowerPoint berikut ini. Yuk, check it out. Berikut panduan fungsi lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP Excel. Yang pertama yaitu lookup, di mana lookup adalah dasar dari lookup function pada Microsoft Excel. Lookup function digunakan untuk mengambil data dari suatu range referensi pada tabel lookup dengan menggunakan pencocokan data sel. Fungsi lookup sendiri yang pertama yaitu pengertian rumus lookup seperti yang sudah saya tadi jelaskan, lalu pengertian tabel lookup reference yaitu lookup function baik VLOOKUP, HLOOKUP, lookup, dan choose. Yang ketiga yaitu tabel lookup, yaitu ada lookup column dan data column. Yang keempat yaitu formula Excel lookup, di mana kita akan menggunakan lookup vector dan lookup array. Cara menggunakan rumus Excel lookup vector. Rumus lookup vector yaitu function yang digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan range referensi yang disesuaikan dengan range hasil, di mana kedua range merupakan vektor berukuran 1 kali n atau n kali 1. Sistematikanya yaitu lookup value, lookup vector, dan result vector. Yang berikutnya yaitu pengertian VLOOKUP adalah salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Fungsi VLOOKUP Excel memiliki 4 argumen, yaitu yang pertama nilai yang dicari. Ini biasanya berupa angka, teks, tanggal, maupun nilai tertentu. Tabel referensi yaitu 2 kolom, terdiri dari 2 kolom atau lebih. Lalu yang berikutnya nomor kolom. Dan yang keempat yaitu range lookup, biasanya kita isi dengan true or false. Teman-teman, VLOOKUP ini bentuknya ke bawah atau vertikal, maka disebut dengan VLOOKUP. Nah, ini untuk true false VLOOKUP, biasanya true itu akan menemukan nilai yang dicari sama persis atau mendekati. Sedangkan false, nilai yang kita cari harus sama persis saja. Jika tidak, maka VLOOKUP akan menghasilkan nilai error. Dan yang terakhir yaitu HLOOKUP. Pengertian fungsi HLOOKUP sama dengan fungsi VLOOKUP. Yang membedakan adalah bentuk tabel dan letak value yang akan dicari. Jika value yang kita cari dengan fungsi VLOOKUP ada pada kolom pertama sebuah tabel atau range dan nilai yang dihasilkan ada pada baris yang sama, maka pencarian dengan HLOOKUP ada pada baris pertama sebuah tabel atau range dan hasil yang dikembalikan ada pada kolom yang sama. Kenapa disebut HLOOKUP? Karena bentuknya itu biasanya ke samping ya, maka disebut horizontal lookup. Fungsi HLOOKUP Excel sendiri memiliki 4 argumen, yaitu yang pertama nilai yang dicari. Nilai yang dicari bisa berupa nilai referensi atau string text, dan yang kedua tabel referensi seperti halnya VLOOKUP tadi. Yang ketiga nomor baris. Dan yang keempat range lookup sama dengan VLOOKUP tadi, yaitu biasanya kita isi dengan true atau false. True atau false pada HLOOKUP juga sama, hampir sama dengan yang kita isi di VLOOKUP. Jadi jika berisi true atau dikosongkan, maka hasilnya menghasilkan kecocokan yang mendekati. Namun jika false, maka nilai sama persis dengan tabel referensi. Sekian teman-teman presentasi kali ini mengenai rumus lookup, HLOOKUP, dan VLOOKUP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Setelah tadi pemaparan presentasi yang sudah saya sampaikan, sekarang di sini saya akan menyampaikan atau akan memberikan contoh soal dari pengerjaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini teman-teman ada contoh soal di mana berdasarkan tabel referensi di sini ada gaji pokok, tunjangan jabatan, lalu di tabel 2 ada tunjangan makan
makan, tunjangan transport, dan pajak. Di sini kita harus mengerjakan atau harus mengisi tabel di atas, tabel yang kosong-kosong ini, kolom yang kosong ini gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan makan, transport, pajak, lalu total. Di sini ada ketentuan soal yaitu gaji 1, gaji pokok dan tunjangan jabatan diambil dari tabel 1 yang ini ya teman-teman. Di sini kita lihat formatnya ini turun ke bawah atau vertikal, berarti nanti rumus yang akan kita gunakan yaitu rumus VLOOKUP. Lalu tunjangan makan, tunjangan transport dan pajak diambil dari tabel 2, tabel ini ya teman-teman. Tabel ini kita lihat tabelnya, informasinya ke samping, berarti rumus yang akan kita gunakan nanti adalah rumus horizontal lookup atau kita sebut rumus HLOOKUP. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu di sini juga hampir sama dengan contoh soal yang pertama, namun di sini sepertinya di ketentuan soal itu ada beberapa selain rumus HLOOKUP, VLOOKUP juga ada di sini fungsi if, karena di sini ada ketentuan soal di mana kita harus memilih jika contoh nomor 4 atau poin 4 yaitu untuk tabel pajak, kolom pajak itu jika jabatan supervisor 6% dari gaji kotor, jika jabatan staf 5% dari gaji kotor, tentu saja ini akan kita gunakan rumus fungsi if ya teman-teman. Bentar lagi saya akan kasih contoh untuk pengerjaan soal dari sheet 1, sheet 2, soal 1 sama soal 2 berikut ini. Yuk check it out. Oke guys, ini lanjut kita ke pengisian latihan soal. Latihan soal di sini seperti yang kita lihat, ini ada tabel kolom-kolom yang kosong yang kita isi berdasarkan tabel referensi. Ini kita tabel 1 akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita klik VLOOKUP, lalu kita akan isi berdasarkan informasi kunci. Ini informasi kuncinya ada di A2, golongan ya B, nama Adi. Kita klik, kita isi, lalu kita isi tabel array. Tabel array ini adalah tabel referensi, kita blok saja, masuk, kita masuk ke situ. Nah, ini kita kunci pakai lambang dolar ya. Lanjut, kolom index numbernya kita isi 2 karena ini ada di kolom 2, lalu kita ketik false. Oke. Nah, ketemu angkanya 900. Untuk mengisi seluruhnya kita tinggal copy saja ke bawah dan sudah ketemu angkanya, semuanya sudah terisi. Lanjut, untuk tunjangan jabatan kita akan melakukan atau mengulang rumus seperti sebelumnya, rumus VLOOKUP dengan yang sama seperti kolom sebelumnya. Kita klik dulu, kita dengan karena tunjangan jabatan ini ada prosentasenya sesuai dengan tabel referensi, kita ambil dulu angka dari gaji pokok, lalu kita klik VLOOKUP dan mengisi sesuai tabel referensi. Kita klik lagi, kita masukkan lagi tabel array, kita kunci lagi menggunakan lambang dolar.
Lalu kita isi lagi kolom index numbernya, karena kalau tadi kolom 2 sekarang kolom 3. Lalu kita ketik false. Oke, ketemu lagi, angkanya sudah ketemu, kita copy ke bawah. Sudah terisi gaji pokok dan tunjangan jabatan. Selanjutnya kita akan mengisi 3 kolom berikutnya, yaitu tunjangan makan, tunjangan transport, dan pajak. Tunjangan makan, tunjangan transport, dan pajak ini sesuai tabel referensi ada di tabel 2, di mana tabel 2 ini formatnya ke samping, bentuknya ke samping atau memanjang, sehingga kita akan gunakan rumus lookup. Kita isi lagi seperti rumus VLOOKUP tadi. Ini data kuncinya kita ambil lagi dari gaji pokok ya, C2, lalu kita klik lookup, lalu kita masukkan tabel array-nya. Kita kunci lagi menggunakan lambang dolar. Lalu kita isi row index numbernya dengan kolom 2 karena sesuai posisi di sini. Lalu kita ketik false. Oke, kita klik. Nah, di sini ketemu angka untuk tunjangan makan itu nilainya Rp495.000. Ternyata ini mohon maaf, salah rumusnya. Jadi iya, nah tadi saya salah, harusnya tidak gaji pokok tidak dijadikan data kunci, informasi kuncinya. Kita langsung klik saja sesuai tabel referensi. Jadi ini ketemu angkanya mulai dari 500 sampai 600, sudah sesuai ya. Kita cek 500 sampai 600 ya. Lanjut tunjangan transport. Tunjangan transport ini seperti yang kita lihat ada di kolom B 20%, C 25%, A 15%. Nah, kita akan ambil rumus lagi lookup karena menggunakan tabel 2. Nah, kalau tunjangan transport ini kita ambil data kuncinya dari gaji pokok karena ada nilai prosentase. Nilai prosentasenya dari 15% sampai 25%. Kita isi lagi lookup value tabel array-nya. Kita kunci lagi menggunakan lambang dolar, lalu kita isi lagi row indeksnya, lalu kita ketik false. Oke, sudah ketemu tunjangan transportnya. Kita copy untuk mengisi kolom ke bawahnya. Lanjut tunjangan pajak atau pajak. Ini sesuai tabel 2, pajak juga ada sesuai tabel referensinya. Ada nilainya mulai dari 5%, sehingga kita akan ambil atau akan gunakan rumus lookup kembali, mengambil data kunci dari golongan. Tabel array-nya kita isi lagi. Row index numbernya kita isi lagi, ini karena ada di kolom 4 ya, 1 2 3 4 di bawah karena bentuknya ke bawah. Oke, sudah ketemu. Kita copy paste untuk ke bawah.
Nah, angka-angkanya sudah terisi semua ya teman-teman, di setiap kolomnya sudah terisi, sehingga kita cek ini untuk rumus totalnya, di mana total itu gaji pokok ditambah tunjangan dan dikurangi pajak. Oke, sudah terisi semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cekidot. Teman-teman, kita langsung isi saja soal nomor 2 ini. Di sini saya nggak akan terlalu bahas lebih detail ya, rumusnya sama dengan soal nomor 1, yaitu rumus VLOOKUP, HLOOKUP. Namun yang membedakan di sini dari ketentuan soal yang tadi saya udah jelaskan, ketentuan soal nomor 2, kita akan gunakan di sini juga fungsi if. Ini kita mulai isi untuk kolom gaji pokok sesuai dengan tabel referensi. Kita lakukan pengisian seperti halnya tadi kolom atau soal nomor 1 ya. Sudah ketemu untuk gaji pokok. Lanjut, tunjangan transport, kita akan menggunakan tabel referensi tabel 2, di mana tunjangan transport 30% dari gaji pokok. Kita ambil data kuncinya atau informasi kuncinya dari gaji pokok, kita ambil C2, lalu kita klik HLOOKUP karena berdasarkan tabel referensi tabel 2. Kita isi, lanjut tabel arraynya, kita blok, kita masukkan, kita kunci lagi. Sini mungkin teman-teman ada yang langkah-langkahnya berbeda atau gimana. Ini menurut saya yang paling simple. Nah, kita ketemu ini yang simple dan benar ya tentunya. Sudah ketemu, lalu kita akan isi mengenai pajak. Nah, di sini pajak sesuai dengan ketentuan soal yang tadi saya sampaikan, kita akan menggunakan fungsi if ya. Karena di sini ada ketentuannya bahwa jabatan supervisor itu 6% dari gaji kotor. Lalu jika staff itu 5% dari gaji kotor, sehingga kita menggunakan fungsi if yang mungkin teman-teman bisa lihat. Ini kita ambil data dari B2 yaitu data jabatan, lalu kita ambil angka 6% untuk supervisor. 6% itu dari mana? Tentunya dari gaji pokok. Gaji pokok adanya di C2, kolom C2. Lalu jika jabatannya staff, if kurung buka B2 sama dengan staff, yaitu 5% dari gaji kotor C2. Gaji pokok tambah gaji tunjangan transport ya, karena keterangannya dari gaji kotor. Nah, kita isi, ketemu angkanya. Untuk pajak supervisor ini 117, kita copy ke bawah ya. Lalu kita isi lanjut kolom total, dimana kolom total ini gaji pokok ditambah tunjangan transport dikurangi pajak. Gampang ya teman-teman, kalau ini tanpa rumus lookup. Nah, lanjut kita kopas, kita tinggal isi kolom penempatan. Kolom penempatan ini kita akan menggunakan kembali rumus VLOOKUP.
kita isi. Sini informasi kuncinya dari kolom A. Lalu kita isi tabel array dari tabel referensi, tabel 1, kita kunci seperti biasa menggunakan lambang dolar, lalu kita isi kolom indeksnya, lalu kita ketik false. Oke. Kita tambahkan area 1 itu ada di mana? Di pusat atau di utama? Kita tambahkan rumus lookup. Jadi untuk kolom penempatan ini 2 rumus yang kita gunakan ya, karena kita menggunakan 2 tabel referensi sekaligus, yaitu tabel 1 dan tabel 2. Kita isi lagi tabel array-nya berdasarkan tabel referensi tabel 2. Kita kunci lagi. Kita isi lagi indeksnya, lalu kita oke. Nah, area 1 pusat kita copy. Berikutnya sudah terisi teman-teman. Iya, sudah terisi kan ya teman-teman semuanya. Oke guys, udah selesai ya latihan 1, soal 1 dan soal 2. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang sudah coba saya jelaskan atau saya kasih sampel soal. Dan sampai ketemu lagi ya di latihan soal berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.